Kita itu lebih ke konten dari surveinya itu. Untuk akhir-akhir ini tuh proyek yang sedang jalannya itu bikin komik tentang moderasi beragama. Komunikasi dengan mentornya gimana? Wah, lancar banget. Oh lancar ya, Lancar seru banget ya. Seru banget. Kan satu hari menjalani kan dikasih ini revisi gitu. Jadi kita tuh kayak asgercut gitu ngerjain langsung. iya. Sampai nggak kerja di kantor doang, nyambung di kos habis kerjain lagi. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Religi, welcome to Podcast Moderat bareng aku, Niken Ayu. Nah, kali ini kita balik lagi ke sesi Ngobas Aman, ngobrol santai bareng anak magang. Kemarin kan kita udah ngomong sama beberapa divisi yang ikut magang di MSIB Balitbang Diklat Kementerian Agama. Nah, Ngobas Aman sekarang kita udah kedatangan dari divisi desain grafis dan divisi analis organisasi dan SDM. Halo Kak Olgi, halo Kak Supiandi, boleh say hi dulu sama religi? Halo Sobat Religi. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, masih bisa bernafas, alhamdulillah. Oke, boleh dong sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, sebelum sahabat-sahabat religi tahu ilmunya dari obrolan kita, boleh dong kenalan dulu sama sahabat religi, nama kalian, asal kampus kalian, dan asal daerah kalian nih. Mungkin ada yang dari Pulau Jawa atau gimana, boleh dari Kak Supiandi duluan? Oke, halo Sobat Religi. Kenalin, nama aku Supiandi atau biasa dipanggil Yandi. Aku dari Universitas Brawijaya Malang. Dan asal daerahku itu dari Kabupaten Sumeneb, salah satu kabupaten kecil di ujung timur Pulau Madura. Itu. Kalau Kak Olgi, boleh silahkan. Halo, perkenalkan nama aku Olgi Lemi Mayedi. Aku berasal dari kampus Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR dan aku berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ini berarti dua-duanya di luar Jakarta ya. Betul. Apakah kalian berdua ini memanfaatkan mobilisasi yang disediakan oleh Kampus Merdeka nggak sih? Kalau aku pribadi enggak ya, karena berkaca dari batch kemarin biasanya tuh mobilisasi kan diberangkatinnya di akhir-akhir ya. Jadi Betul. kalau aku berangkat di akhir, aku bakal kehilangan experience awal gitu pas magang di Balitbang. Jadi aku memutuskan untuk tidak ngikut mobilisasi, jadi mobilisasi mandiri gitu. Oh, jadi Kak Supiandi ini berarti pernah ikut MSIB sebelumnya ya? Iya, betul. Batch 4 tuh berarti Batch ya? 4 di semester lalu. Kalau Kak Olgi nih, apakah menggunakan mobilisasi ini kesininya? Nah, aku sendiri agak menarik nih. Jadi aku tuh kan asalnya dari Padang, KTP itu dari Padang, semuanya keluarga di Padang. Cuman kebetulan kuliahnya itu di Bekasi di sini. Nah, kebetulan waktu mau daftar magang, itu aku tuh lagi libur semester gitu loh. Jadi kan ada jeda gitu. Oh iya, benar-benar. Cuman mikirnya karena mau magang, jadi ya stay di sini aja buat Gak nyari usah magang pulang lah kan. ya, Tapi di sini ntar aja. liburan kita balik nggak magang gitu kan. Oh, Gimana iya, teman-teman udah pada benar-benar. magang. Terus pas udah daftar di kampus Merdeka, baru tahu tuh oh ternyata ada mobilisasi. Mikir kan, ya kalau tahu kayak gini mending aku balik kampung dulu bisa ketemu sama keluarga iya, gitu. Jadi agak nyesel dikit sih, nyesel dikit. Nggak memanfaatkan mobilisasi gitu. Berarti kesini tuh berarti langsung dari Bekasi ya? Berarti stay-nya untuk sekarang di Bekasi ya? Terima kasih. Kalau Kak Yandi stay sekarang nih di mana? Kebetulan aku tinggal sama kakak aku di Tangerang, kota Oh, Tangerang. di Tangerang. Iya. Tadi kan kita udah kenalan ya, udah cerita-cerita juga tentang pengalamannya nih yang kemarin yang mobilisasi itu. Terus sekarang kita langsung nih ya, gimana ya kalau kita ngobrol-ngobrol tentang kerjaan kalian nih di sini. Boleh. Ini kan Kak Supiandi dari divisi analis organisasi dan SDM ya. Ya. Kira-kira tuh jurusannya apa sih Kak? Kalau aku pribadi jurusannya itu administrasi publik. Oh gitu. Gitu. Kegiatan yang ada di sini tuh ngapain aja tuh Kak Oke. Supiandi? Jadi sebenarnya kan analis organisasi dan SDM itu dipecah menjadi dua sebenarnya. Ada yang fokus di bagian analis organisasinya, ada yang fokus di bagian SDM-nya gitu. Di analis organisasi itu lebih berfokus pada kegiatan analisis kebijakan, kemudian membuat policy paper dan segala macam dan mengamati situasi keorganisasian yang ada sekarang. Apalagi kan Balitbang mau bertransformasi jadi badan moderasi ya. Iya, betul, Nah, betul. itu kita juga ibaratnya menganalisis terkait grand design yang ada gitu. Kalau yang SDM itu lebih kepada kepegawaiannya, misal menyusun SOP, kemudian dari segi administratif, hukum segala macam. Nah, itu di bagian SDM-nya. Jadi itu aja sih sebenarnya terkait tugas dari kita gitu. Kan divisi kemarin tuh bilang katanya magang di sini tuh mereka bikin e-survey ya. Apakah divisi Kak Supiandi ini berkaitan sama e-survey yang dibikin divisi lain nggak sih itu? Oh iya, tentu berkaitan.
kita itu lebih ke kontennya. Kalau divisi lain kan lebih ke platform ya. Nah, kalau kita itu lebih ke konten dari surveinya itu, dari segi outline surveinya, latar belakang survei, kemudian isi surveinya mau seperti apa. Dan kita rencana bakal ada survei terkait persepsi transformasi Balitbank ini sih itu. Kalau misalnya Kak Olgi ini kapan desain grafis ya? Iya. Itu kerjanya ngapain aja tuh Kak Olgi? Nah ya sesuai dengan namanya desain grafis kan. Nah aku sendiri itu kan dari desain komunikasi visual jurusannya. Oh jurusan, berarti satu divisi ini semuanya di kafe? Iya benar. Oh iya. Nah dan jurusan yang DKV ini tuh salah satu di bidang di dalamnya itu ada desain grafis. Jadi posisi ini tuh cocok sama bidangku. Terus buat kerjanya ngapain itu sebenarnya kami itu nggak jauh-jauh dari mendesain. Dimana kayak sekarang itu kan kebutuhan desain itu udah nggak menutup lagi kan, makan seperti pemerintahan seperti ini itu kan butuh juga yang namanya desain. Seperti mentorku katakan juga sebenarnya Kemenak itu butuh sama yang namanya divisi desain, cuman kebetulan belum ada aja. Nah kerjaan kami itu kayak ya membantu memecahkan masalah soal visualization data atau enggak kayak semacam bikin merchandise desain seperti itu. Kalau sekarang ini lagi sibuk apa nih divisi desain? Kalau boleh tahu. Untuk akhir-akhir ini tuh project yang sedang jalannya itu bikin komik. Komik Iya, untuk apa tuh komiknya? Komiknya itu tentang moderasi beragama. Jadi di dalam komik itu ada 3 tema, ada tentang kerjasama, kerukunan, dan juga kesetaraan. Nah nantinya sih kata mentor itu nantinya komik itu akan dibukukan. Oh Gitu. jadi nanti kira-kira setelah lulus dari sini tuh ada outputnya ya? Iya. Kalau Kak Supian ini kira-kira selama kerja nih udah berapa bulan nih, berarti 3 bulan ya? Ya hampir 3 bulan lah ya. Ada gak sih kayak kerjaan yang kayak ih gue seneng banget nih ngejalaninnya, dan ada gak sih kerjaan yang kayak aduh gue males deh ngerjainnya? Ada gak kira-kira? Boleh diceritain dong? Oke, kalau kerjaan yang aku seneng buat ngejalaninnya itu sebenarnya rata-rata tugas yang aku lakuin itu karena relate ya dengan jurusanku. Jadi aku fine-fine aja sih sampai sekarang. Aku masih apa ya, menikmati lah karena aku juga punya pandangan dari kerjaan itu, juga dari bimbingan mentorku untuk menulis skripsiku nanti gitu. Jadi masih fine-fine aja. Kalau kerjaan yang nggak mau aku kerjain sih sementara belum ada ya. Mungkin kita juga dilibatin di project komik. Menurutku itu bukan kerjaan yang memang nggak sesuai sama kita, tapi itu juga cukup menarik gitu karena kita juga Nambah bisa ilmu nyusun. baru juga Betul ya. sekali, nambah experience baru gitu kan. Kira-kira tapi komunikasi dengan mentornya gimana? Wah lancar banget. Oh lancar ya, Wah, seru banget ya. Seru banget. Kalau Kak Olgi selama ini ada gak keluh kesah bekerja di sini? Atau hal yang menyenangkan selama bekerja? Yang menyenangkan dulu kali ya. Oh boleh, menyenangkan. kita senang-senang dulu ya. Iya. Boleh Kalau diceritain? yang menyenangkan sih banyak ya, kayak misalkan kerjanya kan tim, terus apa ya, kalau misalkan ada project itu dibagi biasanya. Kan misalkan kadang-kadang satu hari itu masuk sekitar 3 project sekaligus. Nah itu biasanya dibagi-bagi. Nah kalau yang nggak enaknya itu biasanya gini, project kan udah kita kerjain, terus beberapa hari kemudian tuh didiemin tuh sama mentor. Pas udah deket sama deadline, misalkan 1 hari menjelang deadline dikasih ini revisi gitu. Jadi kita tuh apa ya, kayak asgercut gitu ngerjain iya, langsung. iya. Sampai nggak kerja di kantor doang, nyambung di kos habis kerjain lagi. Tetap gitu. ya, Tetep. udah istirahat pun tetap ngerjain ya. Iya gitu. Itu sih yang nggak enaknya. Cuman so far sejauh ini sih mungkin nih kasih pengalaman kita juga ya gimana ntar di dunia kerja kayak gitu. Sebenarnya magang juga antara kerjaan yang menyenangkan dan yang kesulitannya itu sangat amat bermanfaat buat kita juga ya. Banyak banget benefitnya. Kita kan mungkin sahabat religi udah dapat kali ya ilmu-ilmunya, tapi aku mau penasaran nih, Kak Olgi nih kalau desain pakai aplikasi apa ya? Boleh kasih tahu buat sahabat religi, mungkin ini bisa jadi ilmu juga buat mereka. Iya sebenarnya kalau buat aplikasi desain itu sendiri cukup beragam ya. Kalau misalkan kalian ingin ngedesain yang lebih ringan, contohnya seperti website itu ada Canva sebenarnya. Atau enggak bisa pakai Figma. Cuman kalau kami yang lebih advance-nya lagi itu biasanya pakai dari Adobe Family kayak Adobe Illustrator, Photoshop, dan bisa juga memakai yang seperti Video Premiere Pro dan After Effects seperti itu. Kalau Kak Supiandi, kalau melakukan pekerjaan ini pakai aplikasi-aplikasi kayak Kak Olgi nggak sih atau gimana? Iya, kemarin kita baru selesai ngerjain project policy paper. Nah itu policy paper kan ya ibaratnya makalah, cuman kita tambah visualisasi gitu. Nah jadi ya kita juga mikirin desainnya juga segala macam biar
Karena policy paper itu tujuannya biar isinya itu padat tapi nyampe gitu ke pembaca. Jadi gitu. Jadi kita juga pakai Canva kalau nggak salah kemarin ya, Canva. Dari obrolan kita banyak banget nih ilmu yang didapat oleh sahabat religi. Untuk terakhir nih, boleh dong kesan pesan kalian selama bekerja di Balit Bang Diklat ini gimana? Boleh dari siapa yang mau duluan nih kira-kira? Oh ya, kalau lagi dulu lah. Pesan yang diterima selama di Balit Bank itu cukup beragam ya, kayak kemarin kita ada bonding gitu, terus kayak gimana sih kerja di lingkup pemerintahan. Sebagai desain grafis kan ini jarang ya desain grafis di pemerintahan, jadi ini kayak menambah pengetahuan aku juga, oh gini ya kalau kerja di pemerintahan, terutama di bagian desain gitu. Banyak sih pelajaran yang bisa dapatkan, contohnya kayak deadline, gimana kerjasama sama tim dan mentor gitu. Kalau Kak Supiandi? Oke, kesannya karena ini institusi pemerintahan, instansi benar. pemerintahan itu kesannya adalah ini loh, real yang bisa aku dapetin di selain di bangku perkuliahan ya. Karena di bangku perkuliahan kan administrasi publik memang belajarnya terkait pemerintahan, birokrasi dan segala macam. Nah, di sini aku benar-benar dapat realnya bagaimana eksekusi di instansi pemerintahan itu seperti apa. Kemudian aku sendiri ngejalaninnya. Terus juga kemarin ada bonding juga kan, dan kebetulan aku juga sebagai koordinator itu merasakan bahwa kuliah di sini aku dapat dari segi kerjaku yang berlatar belakang teori dan segala macamnya itu, kemudian dari eksekusinya aku dapat, dan dari segi leadership juga aku dapat di sini, komunikasi juga aku dapat. Jadi banyak hal ataupun benefit yang bisa aku dapat lah di sini, alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Olgi, Kak Supiandi untuk kesan pesannya, dan terima kasih banget udah datang di podcast ini. Semoga kegiatan magangnya dan proyek yang sedang berlangsung lancar terus ya. Nah Sobat Religi, nggak kerasa ya, dari obrolan kita ini banyak banget ilmu yang didapat dari dengan divisi desain grafis dan divisi analis organisasi dan SDM. Jangan lupa di like videonya, di komen kalau ada pertanyaan nanti kita bantu jawab, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Siang hari beli bakso urat. Sampai jumpa lagi di podcast Moderat. Bye.